Dia nggak pernah mandi, bau badannya kayak binatang, janggutnya penuh sisa makanan. Tapi meski gitu, cewek-cewek tercantik di Rusia berebut buat tidur sama dia. Ini dia cerita gila tentang Grigori Rasputin dan kenapa mereka tergila-gila sama dia. Jadi gini, Grigori Rasputin lahir tahun 1869 di desa terpencil di Siberia. Namanya Pokrovskoy. Desa ini bener-bener jauh dari mana-mana. Nggak ada apa-apa, cuma lumpur dan salju. Keluarganya miskin banget, cuma petani yang hidup susah di lahan yang nggak subur. Rasputin sendiri nggak bisa baca tulis, pendidikannya nol. Waktu kecil, dia cuma anak kampung yang kotor. Tapi anehnya, orang-orang bilang sejak kecil dia punya semacam aura yang beda. Kayaknya dia bisa lihat apa yang ada di hati orang, bikin orang takut sekaligus penasaran. Nah, aura itulah yang akhirnya bawa dia dari kehidupan miskin di desa sampai jadi orang yang punya kuasa gede di Kekaisaran Rusia. Pokrovskoy, desa kelahiran Rasputin, terletak di sepanjang sungai Tura, di wilayah Tobolsk yang sekarang jadi bagian dari Tumen Oblast. Dia lahir dalam keluarga petani biasa, tapi sejak kecil dia udah nunjukin tanda-tanda yang aneh. Misalnya, katanya dia sering bilang hal-hal yang akhirnya beneran kejadian, kayak punya firasat. Tapi hidupnya waktu kecil keras banget. Dia harus bertahan hidup di tengah kemiskinan dan cuaca Siberia yang ekstrem. Pas umurnya 18 tahun, Rasputin gabung sama kelompok aneh yang namanya Klisti. Kelompok ini punya ajaran yang bikin orang geling-geling kepala. Mereka bilang, kalau kamu mau deket sama Tuhan, kamu harus banyak dosa dulu. Jadi mereka sering ngadain ritual yang liar, kayak dansa sampai trans, mabuk-mabukan. Bahkan ada yang bilang mereka ngadain pesta yang melibatkan seks bareng-bareng. Rasputin suka banget sama ajaran ini. Dia langsung bilang dirinya adalah orang suci atau starets dalam bahasa Rusia, semacam pemimpin spiritual. Dia mulai keliling tanpa sepatu, jalan kaki kemana-mana, ke siapa aja yang mau dengar. Banyak yang bilang dia gila, tapi anehnya cewek-cewek malah jadi penasaran sama dia. Katanya Rasputin punya energi yang aneh. Tatapan matanya tajam banget, kayak bisa hipnotis orang. Dan itu yang bikin Suik-Suik tertarik. Kelompok Klisti ini adalah sekte Kristen spiritual yang muncul di Rusia sejak abad ke-17. Mereka terkenal dengan ritual-ritual ekstrem, seperti menari berputar-putar sampai pingsan untuk mencapai Tuhan. Dan mereka juga menolak otoritas gereja resmi serta kitab suci. Rasputin tertarik sama ajaran mereka karena cocok dengan gaya hidupnya yang bebas dan liar. Dia mulai membangun reputasi sebagai orang suci yang bisa nyembuhin orang. Meskipun banyak orang curiga dia cuma cari alasan buat hidup semaunya. Pas umur 19, Rasputin nikah sama cewek dari desanya sendiri. Namanya Praskovia. Mereka punya 4 anak bareng. Praskovia ini setia banget loh. Bayangin, meskipun Rasputin keluyuran dan tidur sama cewek-cewek di mana-mana sampai ke seluruh Rusia, istrinya nggak pernah protes. Malah Praskovia bilang
Itu semua adalah misi suci suaminya. Entah apa maksudnya. Kebanyakan cowok pasti ngiler punya istri sepenurut kayak gini. Tapi Rasputin malah cuek. Dia ninggalin keluarganya begitu aja buat ngejalanin hidupnya yang liar dan penuh petualangan. Praskovia Dubrovina adalah istri Rasputin yang memang dikenal sangat sabar dan setia. Mereka menikah tahun 1887 dan dari pernikahan ini mereka punya 4 anak. Dmitri, Maria, Varvara, dan 1 anak lagi yang meninggal saat masih kecil. Meskipun Rasputin sering pergi dan terlibat skandal dengan banyak wanita, Praskovia tetap tinggal di Pokrovskoye dan merawat anak-anak mereka. Banyak yang bilang Praskovia percaya Rasputin memang punya misi ilahi. Makanya dia nggak pernah melawan suaminya. Rasputin akhirnya ninggalin keluarganya buat pergi jauh, jalan kaki ke tempat-tempat suci. Dia pergi ke Yerusalem, terus ke Gunung Athos di Yunani, yang emang dikenal sebagai tempat ziarah penting buat orang Kristen Ortodoks. Dia hidup dari sedekah orang-orang yang dia temuin di jalan. Janggutnya makin panjang dan acak-acakan. Bau badannya makin parah, kayak gudang tua. Tapi anehnya, makin lama dia jalan, makin terkenal dia. Orang-orang mulai bisik-bisik tentang biarawan aneh ini yang katanya bisa nyembuhin penyakit dan lihat masa depan. Ketenaran itu akhirnya bawa dia ke kota besar, tempat dia bakal ketemu orang-orang penting. Perjalanan Rasputin ini bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga semacam pencarian spiritual yang bikin dia makin yakin dengan misi sucinya. Gunung Athos di Yunani adalah pusat biara Ortodoks yang terkenal, dan perjalanan ke sana menunjukkan kalau Rasputin emang serius memperdalam sisi spiritualnya. Meskipun caranya aneh, di sepanjang perjalanan dia mulai dikenal sebagai penyembuh karena katanya dia bisa nyembuhin orang dengan doa-doa. Anehnya, tahun 1903 Rasputin akhirnya nyampe di St. Petersburg, ibu kota Rusia waktu itu. Kota ini mewah banget, penuh sama orang-orang kaya dan berkuasa. Bangsawan-bangsawan yang pakaiannya selalu rapi dan elegan. Nah, Rasputin ini penampilannya kayak gelandangan dibandingkan sama mereka baju lusuh, janggut acak-acakan, bau pula. Tapi entah kenapa, vibe anehnya malah bikin orang-orang penasaran. Pemimpin gereja sama para bangsawan mulai ngundang dia ke pesta mewah mereka. 2 tahun kemudian, tahun 1905, dia akhirnya ketemu sama Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra, pasangan penguasa Rusia. Nah, dari situlah hidup Rasputin berubah total. Meledak banget pengaruhnya. St. Petersburg waktu itu adalah pusat kekuasaan dan budaya di Rusia, tempat para bangsawan dan elit berkumpul. Rasputin datang dengan penampilan yang sama sekali nggak cocok baju petani, janggut panjang yang kotor, dan bau badan yang bikin orang takut deketin dia. Tapi dia punya karisma yang luar biasa, tatapan matanya yang tajam, dan cara bicaranya yang penuh percaya diri bikin orang-orang penasaran. Dia mulai dikenal sebagai penyembuh dan nabi, dan itu yang bikin dia bisa masuk ke lingkaran elit, termasuk keluarga kerajaan. Jadi ceritanya,
Anak Tsar yang bernama Alexei itu punya penyakit serius bernama hemofilia, semacam gangguan darah yang bikin dia gampang berdarah dan susah berhentinya. Dokter-dokter terbaik di Rusia aja gak bisa nyembuhin. Bikin Tsarina Alexandra panik dan stres banget. Nah, Rasputin datang. Dia cuma berdoa buat Alexei, dan tiba-tiba aja pendarahan Alexei berhenti. Gak ada yang tahu pasti gimana caranya. Ada yang bilang cuma keberuntungan. Ada juga yang bilang Rasputin pakai semacam hipnosis. Tapi apapun itu, Tsarina langsung kagum banget. Dia bilang Rasputin itu pembuat keajaiban. Dan sejak saat itu, Rasputin jadi orang yang gak bisa disentuh. Posisinya di istana kuat banget. Alexei Nikolaevich, putra Tsar Nicholas II, dan Tsarina Alexandra memang menderita hemofilia, penyakit genetik yang diwarisi dari keluarga. Alexandra yang merupakan cucu ratu Victoria dari Inggris dikenal sebagai pembawa hemofilia di kalangan keluarga kerajaan Eropa. Hemofilia bikin Alexei sering mengalami pendarahan internal yang menyakitkan, dan dokter-dokter waktu itu nggak punya cara buat nyembuhin. Kedatangan Rasputin dan keajaiban yang dia lakukan bikin Tsarina Alexandra sangat bergantung sama dia. Banyak yang curiga Rasputin pakai teknik hipnosis atau sugesti buat tenangin Alexei, yang mungkin bantu kurangin stres anak itu dan bikin pendarahannya reda sementara. Gila, Rasputin ini gak perlu ngejar cewek loh. Malah cewek-cewek yang ngejar dia sampai gila-gilaan. Bukan cuma cewek biasa, tapi cewek kaya, bangsawan, pembantu, bahkan biarawati juga ikutan tergila-gila. Mereka sampai rela nunggu di depan rumah Rasputin berjam-jam cuma buat ketemu. Kirim surat cinta yang super obsesif. Ada yang sampai gambar diri mereka telanjang buat ngasih ke Rasputin. Gak tanggung-tanggung. Ada satu cewek yang sampai nyimpen potongan janggut kotor Rasputin sebagai kenang-kenangan, kayak trofi gitu. Rasputin sendiri, dia cuma duduk tenang kayak setan yang santai, gak usah usaha apa-apa. Cewek-cewek itu yang ngelakuin semua buat dapetin perhatian dia. Rasputin memang dikenal punya daya tarik yang aneh terhadap wanita dari berbagai kalangan, mulai dari bangsawan di St. Petersburg sampai rakyat biasa. Banyak yang bilang tatapan matanya yang intens dan cara dia bicara yang penuh percaya diri bikin orang-orang, terutama wanita, merasa terpilih atau spesial. Dia sering bilang ke mereka kalau dia bisa membersihkan jiwa mereka, dan itu yang bikin banyak wanita rela ngelakuin apa aja buat deket sama dia. Rasputin punya kalimat yang aneh banget. Berdosa bareng aku, nanti Tuhan bakal lebih sayang sama kamu. Kedengeran gila kan? Tapi anehnya, cewek-cewek itu percaya aja sama omongan dia. Jadi, Rasputin tidur sama mereka, terus bilang kalau itu adalah cara buat membersihkan jiwa mereka. Gak cuma Sueksunya yang percaya, suami-suami mereka juga gak protes loh. Mereka malah mikir ini adalah sesuatu yang suci. Entah kenapa, Rasputin bener-bener bikin dunia mereka jungkir balik. Tapi anehnya, dia bisa bikin mereka ngerasa nyaman sama semua itu. Ajaran Rasputin ini sebenarnya terinspirasi dari ajaran sekte Klisti yang dia ikutin
waktu muda, yang percaya kalau dosa adalah bagian dari perjalanan menuju kesucian. Dia sering pakai alasan keagamaan ini buat membenarkan kelakuan liarnya, dan banyak orang yang percaya karena dia punya karisma yang luar biasa. Bahkan di kalangan bangsawan, banyak yang terpesona sama dia meskipun tahu reputasinya yang buruk. Coba bayangin, janggut Rasputin berminyak dan kotor, bajunya penuh noda, kukunya hitam penuh kotoran, bau badannya parah banget, sampai orang-orang yang deketin dia bisa muntah. Tapi anehnya, dia masuk kemana aja kayak tuan rumah, penuh percaya diri. Dia nggak takut sama siapapun, nggak peduli itu bangsawan atau pejabat tinggi. Kepercayaan diri dia yang gede banget itu yang bikin cewek-cewek lelet. Mereka nggak peduli sama bau badannya yang kayak gudang tua. Mereka cuma peduli sama aura misterius yang dia punya. Rasputin emang dikenal punya kepercayaan diri yang luar biasa. Dia nggak pernah takut ngomong apa adanya, bahkan ke orang-orang berkuasa. Cara dia bersikap yang santai, tapi penuh wibawa, ditambah tatapan matanya yang tajam, bikin dia punya daya tarik yang susah dilupain. Meskipun penampilannya jauh dari kata menarik dalam standar umum, Rasputin ini hidupnya bener-bener di ujung tanduk. Tahun 1914, ada mantan pengikutnya yang udah gila. Namanya Kionia Guseva, menusuk perut Rasputin pakai pisau. Gila, kan? Tapi Rasputin selamat loh. Meskipun lukanya parah banget, dia lanjut aja hidup kaya. Gak ada apa-apa. Terus musuh-musuhnya yang benci sama dia gak berhenti nyoba bunuh dia. Mereka pakai racun, tembak pakai pistol, pokoknya macem-macem. Rasputin kayak target berjalan. Bahaya banget hidupnya. Tapi anehnya, cewek-cewek bukannya takut, malah tambah tertarik sama dia. Mereka kayak suka sama bahaya yang ada di sekitar Rasputin. Serangan di tahun 1914 itu emang bikin Rasputin hampir mati. Kionia Guseva yang nyerang dia adalah mantan pengikut yang merasa Rasputin udah nyimpang dari ajaran agama. Setelah kejadian itu, Rasputin jadi makin paranoid. Tapi dia tetap nggak berubah, tetap hidup liar dan nggak peduli sama ancaman. Malah bahaya yang mengelilingi dia bikin dia tambah terkenal, dan banyak wanita yang justru tertarik sama sisi berbahaya dari hidupnya. Kebanyakan cowok kan suka ngomong banyak biar orang takjub sama mereka. Tapi Rasputin beda. Dia cuma duduk, diam, tatap orang pakai matanya yang tajam banget, kayak bisa lihat menembus jiwa. Dia jarang banget ngomong loh. Kalau udah buka mulut, suaranya pelan, dalam, bikin orang merinding. Cara dia gitu bikin suek-suek penasaran. Mereka sampai mendekat sendiri, pengen denger apa yang dia bilang. Gak perlu banyak omong, tapi kuasa dia gede banget. Rasputin dikenal punya tatapan mata yang sangat intens. Katanya matanya bisa bikin orang merasa terhipnotis. Dia juga punya kebiasaan bicara yang pelan tapi penuh makna. Sering pakai kalimat-kalimat yang bikin orang merasa dia tahu sesuatu yang gak orang lain tahu. Ini salah satu alasan kenapa dia bisa memengaruhi banyak orang, termasuk Tsarina Alexandra. Rasputin punya trik jitu
buat bikin cewek lelet. Dia cuma lihat cewek itu, terus bilang, "Kamu beda, Tuhan milih kamu." Gak peduli cewek itu putri raja atau cuma petani biasa, pasti langsung luluh. Mereka ngerasa spesial, kayak dilihat banner-banner buat pertama kalinya. Rasputin pakai trik ini berulang-ulang, dan gila, selalu berhasil loh. Rasputin emang jago mainin psikologi orang. Dia tahu caranya bikin orang merasa spesial. Dan itu yang bikin banyak wanita terjela-hela sama dia. Kalimat-kalimat sederhana kayak "Tuhan milih kamu" bikin mereka merasa punya hubungan khusus sama Rasputin. Dan itu yang bikin mereka rela ngelakuin apa aja buat dia.